Jadi ini adalah tampilan dalam tentang materi pembelajaran berbasis kompetensi, sehingga member itu langsung bisa belajar satu persatu. Nah, untuk itu pada kesempatan ini untuk yang ketiganya saya berikan kesempatan kepada Pak Faris Manani, aku direktur dari kampus digital, bisa memberikan pemaparan. Kami berikan waktunya 15 menit. Nah, itu nanti ada sesi tanya jawab. Silakan nanti Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan pertanyaannya. Ini tentunya sangat menarik karena beliau adalah orang yang muda, tetapi kalau saya lihat CV-nya, kemudian jobnya itu sudah sangat luar biasa sekali. Untuk itu monggo Pak Faris, saya berikan kesempatan untuk memberikan pemaparan. Waktunya 15 menit. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sarkim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di webinar kita pada siang hari ini. Terus terang ini momen yang sangat berbahagia buat saya, meskipun saya dapat info dari Pak Umar cukup mendadak, tapi alhamdulillah kita bisa bersilaturahim semua di sini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saya tidak menyiapkan presentasi khusus seperti ini. Saya pas di kantor cabang yang di Sampangan. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Faris Fanani. Saya sebagai Direktur Utama PT Kampus Data Media. PT Kampus Data Media ini sekilas saya jelaskan, kami menjadi PT tahun 2010, tapi dari tahun 2001. Pada saat kami semua masih kuliah, dulu kuliah semua di Undip. Yang ketiga adalah commerce, jual beli online. Untuk yang connectivity, warnet itu saat ini kami masih memiliki ya, warnet itu sejumlah dari kami pernah sampai 16 ya di masa moncernya warnet. Nah, kemudian sekarang masih ada 8, dan ini saya sedang melakukan uji kompetensi digital marketing di TUK kami dan berlokasi di cabang yang di daerah Sampangan, Semarang. Yang kedua, konten, kami membangun beberapa aplikasi termasuk software akuntansi, kemudian aplikasi untuk UMKM dan beberapa aplikasi yang lain, termasuk aplikasi pembelajaran online yang kita sebut dengan LMS, ya, Learning Management System. Nah, kampus digital ini adalah bagian dari produk LMS kami, Learning Management System. Targetnya adalah pembelajaran. Ya, jadi kampus digital merupakan salah satu produk kami, Learning Management System, yang fokus di pembelajaran digital marketing secara online. Awalnya kami akan melaunch produk kampus digital ini akhir tahun, tapi begitu terjadi bencana COVID kemarin yang kita hadapi bersama, karyawan kami yang tadinya 100 lebih, itu sekarang masih ada 60, dan kami termasuk yang kena terdampak, dan akhirnya kami membawa bisnis ini kita percepat menjadi bisnis digital, sehingga kampus digital kita launch 2 bulan yang lalu. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, nanti akan saya tampilkan tampilan muka kampus digital ini seperti ini. Ya.
Apa sudah tampil di Bapak Ibu? Ini popot. Sudah ya? Oke. Nah, ketika para pengguna kampus digital itu login, ya, itu maka tampilan dalamnya seperti ini. Ini adalah konten yang didapatkan oleh para member kampus digital, termasuk peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui referral. Ini yang saya buka adalah referral yang dimiliki oleh MGMP PM Jateng, artinya setiap member dari PPM Jateng yang bergabung, maka dari MGMP PM Jateng ini otomatis langsung dapat fee referral, affiliate. Kita masuk ke materi e-learning. Ya, di dalam konten ini ada banyak sekali menu. Salah satunya adalah materi e-learning adalah konten-konten pembelajaran digital marketing yang bisa didapatkan oleh peserta ini atau member. Ya. Ini contohnya adalah materi-materi PDF maupun PPT yang ada di e-learning ini untuk pembelajaran otodidak. Nah, sedangkan untuk kursus online untuk e-course tentang digital marketing, kita siapkan video-video tutorial, video-video untuk pengembangan kompetensi di bidang digital marketing di menu e-course. Ini contohnya. Coba dibuka satu. Ya. Jadi ini adalah tampilan dalam tentang materi pembelajaran berbasis kompetensi, sehingga member itu langsung bisa belajar satu persatu. Yang materi-materi ini kita susun, kita bangun, kita sesuaikan dengan kurikulum yang berbasis kompetensi, terutama untuk unit kompetensi yang harus dimiliki oleh para digital marketers. Nah, tentunya ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saya sangat berbahagia kemarin bisa bersilaturahim dengan Pak Umar, Pak Amin, sehingga kami minta dibantu untuk pemenuhan konten-konten kebutuhan kurikulum yang dibutuhkan di kelas bisnis daring dan pemasaran itu, kira-kira apa saja yang perlu kita penuhi, sehingga Bapak Ibu ketika menjelang uji kompetensi atau para siswa untuk menjelang uji kompetensi BNSP itu bisa langsung ini, dan sertifikatnya langsung bisa di-download di bagian e-certificate. Dan di e-certificate ini kemarin dapat masukan dari Pak Umar selaku Ketua MGMP. Sertifikat ini akan kita sesuaikan dengan format yang dibutuhkan di para guru. Mungkin ini sekilas tentang kampus digital, sehingga konten-konten yang dibutuhkan dalam pembelajaran digital marketing akan terus kami lengkapi. Setiap hari selalu ada konten yang baru untuk pembelajaran ini, dan ketika nanti kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk pengembangan konten ini, tentunya kami akan berbahagia sekali ketika dapat masukan dari Bapak Ibu sekalian selaku praktisi pendidikan, terutama konten-konten apa lagi yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran Bapak Ibu sekalian dan juga pembelajaran anak didik kita semua, yang bisa kita backup dari sisi stakeholder dan juga praktisi. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya, Pak Sarkim. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut dengan diskusi yang mungkin berkembang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarkim, mic-nya belum di-mute. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Paris Panani yang sudah memberikan pemaparan dari salah satu profil daripada perusahaan yang beliau geluti. Setidaknya itu adalah sudah memberikan gambaran secara jelas buat kami, dan tentunya mungkin akan menimbulkan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan nih. Ya, untuk itu sebelum nanti dibahas lebih jauh,
saya berikan kesempatan, silakan bagi yang mau bertanya, langsung saja. Nanti pertanyaan ditulis di chat, ditujukan kepada narasumber yang mana, baik ke Pak Umar atau Pak Paris, atau bisa juga ke Pak Amin. Ya. Saya mau nyambung. Silakan Mbak. Ya. Saya mau nyambung dulu. Diskusinya. Boleh. Silakan Pak Umar. Terima kasih, Mas Tarkim. Ini mungkin tadi sama Mas Faris, sama Pak Amin baru sekilas disampaikan kepada teman-teman. Sebenarnya dalam forum diskusi kemarin di luar room virtual ini, kami udah diskusi cukup banyak dengan Mas Faris dan Pak Amin. Jadi intinya yang pertama, selain support di materi-materi digital marketing yang disampaikan oleh Mas Faris yang ada di website di selaku praktisi, baik itu support di sinkronisasi isi kurikulum, kemudian mensupport juga di pemagangan. Berapapun siswa yang butuh magang, maka Mas Faris siap untuk mendampinginya, termasuk juga proses rekrutmen. Seperti itu gambarannya. Itu Mas Faris ya. Oke. Mungkin bisa disambung sama Mas Faris. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan, Pak. Jadi, memang selain mengelola beberapa usaha, kami juga punya mitra UMKM. Jadi kalau kami beberapa waktu yang lalu sempat terlibat di program BUMN untuk mendampingi UMKM, itu lebih dari 500 UMKM terlibat. Dan para UMKM tentunya juga sangat bahagia ketika bisa bersinergi dengan institusi pendidikan. Nah, kami kemarin juga sempat dihubungi salah satu SMK yang mau memagangkan sejumlah sekitar 130-an siswa. Saya bilang, kalau misalnya 130 itu saya tampung di tempat saya aja, boleh nggak gitu? Oh ya boleh ya, kalau boleh ya di tempat saya aja semua, cuma 130. Tapi kalau lebih dari itu baru saya bantu ke UMKM yang lain. Itu gambaran sekilasnya. Ada lebih dari 500 mitra-mitra UMKM yang juga siap bersinergi dengan Bapak Ibu sekalian sebagai institusi pendidikan untuk membantu proses pembelajaran siswa-siswi SMK untuk mencapai kompetensinya terutama di bidang bisnis daring dan pemasaran. Mungkin begitu Pak Umar, tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Paris, Pak Umar. Tadi udah jelas ya. Jadi bahwasanya sebenarnya gini, tadi Pak Umar itu menyampaikan kepada Pak Paris bahwa tadi juga di awal pemaparan salah satu kendala yang dihadapi oleh beberapa sekolahan adalah banyak sekolahan yang perlu pendampingan, Pak. Karena sementara ini yang menjadi mitra mungkin untuk linearitasnya itu masih banyak yang belum linear, gitu, belum pas sesuai. Sehingga untuk sekolah-sekolah SMK yang mungkin ada di daerah pedesaan itu masih butuh support, butuh pendampingan mitra dari industri seperti itulah. Untuk ini tadi Pak Paris sudah memberikan peluang kepada kami guru-guru SMK yang ada di seluruhnya di Jawa Tengah dan Indonesia untuk memberikan support, memberikan pendampingan bagi sekolah-sekolah yang terutama mengalami hambatan ataupun kendala dalam proses pemagangan seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin dari peserta silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Atau langsung kalau mau yang bertanya boleh langsung mic-nya bisa diaktifkan. Yang mau bertanya. Ada Pak Madani, Pak. Ya, ada Pak Madani itu. Selamat siang Pak Madani, selamat bergabung. Jadi ternyata gabung Terima aja kasih. Itu raise hand saya ini Pak, apa namanya kepencet seriusan. Saya nyimak aja Pak, belajar. Silakan Mas. Silakan Pak Madani. Barangkali ada yang mau disampaikan nih. Apa namanya?
Untuk yang saya sih mendukung banget untuk apa namanya itu tadi program yang magangnya anak ya. Memang ini kendala di hampir semua SMK sih. Hampir semua kendalanya di semua SMK terkait dengan program magang, apalagi di era pandemi seperti ini. Nah, ada program kayak begini ya bagi saya terobosan baru gitu. Banget sudah mulai melakukan sih Pak di beberapa bulan terakhir ini. Seperti yang untuk yang PKL online Astra yang sudah Pratama dan teman-temannya. Dan cuma ini kan masih menjangkau kan belum secara keseluruhan belum rata. Nah, ketika lagi ada kampus digital begini, wah ini makin booming lagi artinya seperti itu. Jadi saya pribadi senang sih dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya dukung lah, intinya itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Madani. Terima kasih Pak Madani. Ya, itu artinya jawaban atas pemagangan di masa COVID itu sangat tepat sekali dengan adanya tadi kampus digital, Pak. Baik, terima kasih. Untuk yang lain silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman peserta yang lain. Kalau enggak, mungkin ada lagi yang mau nambah. Omar. Mungkin itu Pak, sebagian dari teman-teman yang ada di sini, kita bisa coba sedikit kasih gambaran. Selama sekian tahun dari 2013 ketika kurikulum SMK pemasaran yang dulu penjualan itu direvisi, di situ ada muatan kompetensi bisnis daring dan pemasaran. Sebenarnya kan awalnya waktu itu kita nggak tergambar sama sekali gitu. Tantangan ke depan akan menjadi seperti apa. Tapi setelah 7 tahun berjalan, sebenarnya memang kurikulumnya bagus. Dan waktu itu saya sama teman-teman, ada juga Pak Ipul yang waktu itu gabung di penyusunan silabusnya. Kita nggak ngerti banget tentang apa namanya pemasaran online waktu itu namanya. Pemasaran online kemudian berganti menjadi bisnis online dan sekarang ada uji kompetensi digital marketing. Menurut saya perjalanan waktu yang 7 tahun itu sudah banyak memberikan gambaran ke kita, meskipun awalnya tahun 2013 pada kita yang waktu itu pengenalan di materi kompetensinya dengan kapasitas kemampuan Bapak Ibu guru, terlebih lagi saya, kemudian masalah-masalah nggak ngerti banget. Kemudian akhirnya saya ketemu sama Pak Amin di Unisbank, kita lakukan pelatihan pada Bapak Ibu guru, dan tahun 2016 itu baru terbit lewat Erlangga. Kemudian akhirnya tahun 2020 kita ketemu dengan uji kompetensi. Nah, gambaran dari teman-teman yang udah ikut uji kompetensi, kemarin tadi malam sudah sempat sharing juga dengan teman yang sudah kompeten, alhamdulillah peserta dari uji kompetensi digital marketing yang ada di Kota Semarang, wakil dari teman-teman Bapak Ibu guru BDP. Meski jumlahnya nggak banyak, tapi ada mendekati angka 10 Pak Fanani ya, yang udah bisa kompeten gitu. Itu menjadi luar biasa banget gitu. Artinya, ternyata ada teman-teman kita yang kompeten juga gitu, yang meskipun materinya masih cukup mendasar, tapi itu menjadi semangat buat kita. Memang itulah gambaran yang harus kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru semua. Dan sekarang lagi proses untuk menuju pada kompetensi personal Bapak Ibu guru. Yang endingnya adalah nanti Bapak Ibu guru bisa menjadikan diri kompeten dan siswi kita agar siswi kita juga benar-benar kompeten dalam kompetensi digital marketing. Dan kehadiran Mas Fanani di sini melalui kampus digital menurut saya akan sangat membantu sekali, apalagi nanti support di pembelajaran, kemudian kita bisa hadirkan sebagai guru tamu, kemudian kita juga akan bersinergi untuk coba memaksimalkan isi konten-konten yang ada di dalamnya. Kemudian siswa-siswi dan Bapak Ibu guru bisa memaksimalkan diri melalui uji kompetensi yang ada di situ melalui LSP Digital Teknologi. Menurut saya ini sebuah kemajuan yang luar biasa, dan inilah yang akan kita persiapkan Bapak Ibu guru melalui webinar ini. Nanti akan lakukan evaluasi diri dan evaluasi ke dalam untuk memaksimalkan bagaimana supaya pembelajaran yang ada di kelas bisnis dan pemasaran ini menjadi benar-benar optimal. Maka webinar ini kita kasih tema optimalisasi kelas pembelajaran kelas bisnis dan pemasaran.
Jadi segala permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu kemarin sampaikan ke saya, Pak, saya susah cari institusi pasangan, Pak, dengan siapa saya harus sinkronisasi, Pak, saya susah mencari institusi yang siap untuk magang gitu. Maka melalui forum ini sebenarnya jawab pertanyaan itu sudah terjawab. Jadi mungkin Mas Fani kita sebagai informasi bahwa selain uji kompetensi, selain peningkatan kompetensi melalui pelatihan, teman-teman Bapak Ibu guru juga butuh yang namanya proses kegiatan yang namanya magang guru. Jadi yang butuh magang itu bukan hanya siswa, tapi untuk kemampuan melengkapi kompetensi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru juga butuh kesempatan untuk bisa magang, mungkin salah satunya melalui kampus digital gitu Mas Fanani dan teman-teman. Itu Pak Carkim yang bisa kami tambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Umar penjelasannya. Jadi saya rasa itu bisa menambah pengetahuan teman-teman ya.